Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu tentang at-tasyriku fin niyat, yaitu tentang fikih menggabungkan 2-3 niat dalam satu perbuatan. Pada kajian kita yang lalu kita sudah membahas kategorisasi menurut Imam As-Suyuti tentang bagaimana menggabungkan niat untuk satu ibadah. Jadi ada yang boleh digabung niatnya, terutama sekali niat yang tidak berhubungan langsung dengan ibadah, seperti niat melakukan puasa, tetapi juga ada niat untuk supaya sehat, supaya diet. Maka itu dibolehkan dalam agama karena niat dietnya tidak mengganggu ibadahnya. Tetapi pada bagian yang lalu juga dijelaskan ada ibadah justru merusak kalau digabung dengan 2 niat, seperti penyembelihan dengan atas nama niatnya untuk kemusyrikan, juga melakukan kurban, maka kurbannya batal. Ada niat yang hanya satu ibadah yang sah, seperti melakukan haji dan juga berniat umroh. Bahkan Imam As-Suyuti begitu menjelaskan sampai 5 kategori. Pembahasan itu sebenarnya kita ingin pakai ketika membahas tentang ibadah-ibadah yang sifatnya sunnat, karena kemungkinan terjadi penggabungan niat dalam satu ibadah itu bisa terjadi tabrakan, khususnya dalam ibadah-ibadah yang sunnat. Maka pada maghrib yang berbahagia ini kita akan membahas tentang salat-salat sunat. Sebelum membahas satu persatu, ini dalam catatan saya pernah kita bahas 2 salat-salat sunat, tetapi malam ini kita melakukan pendalaman untuk melakukan pengelompokan salat-salat sunat. Paling tidak salat sunat itu biasa diistilahkan dalam Al-Quran dengan istilah nafilah, salat nafilah. Jadi nanti bapak dan ibu-ibu kalau menemukan istilah salat nafilah, maka yang dimaksud itu adalah salat sunat. Makanya dalam Al-Quran waktu bicara tentang salat tahajud itu tidak disebutkan sebagai salat sunnat, tetapi Al-Quran memberikan bahasa dengan nafilah, tambahan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan sebahagian dari waktu malam itu, fatahajjad bihi, lakukanlah salat tahajud, nafilatan laka, sebagai tambahan bagi kamu.
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tambahan tahajud itu, salat tambahan itu menyebabkan ayyab'atsaka rabbuka, nanti Tuhanmu itu akan mengangkat engkau maqaman mahmuda, di tempat mahmud. Mahmud itu diterjemahkan oleh Kementerian Agama tempat yang mulia. Kata mahmud ini yang dalam kajian-kajian ulama-ulama sufi, mahmud itu dari akar kata Muhammad, hamida Muhammad. Maka mahmud itu untuk tingkat di dunia, mahmuda itu tingkat yang tinggi. Dia sampai Rasulullah itu kan istilah pemberian nama kan dua. Ada yang dulu sebelum Muhammad, ada yang menyebut Ahmad. Ahmad itu dari Hamidah juga. Muhammad juga dari Hamidah. Jadi kalau Al-Quran menyebut maqam mahmuda, itu maqam yang tinggi. Jadi kita semua ini sama-sama melakukan salat-salat fardu. Tambahan dari salat fardu itu disebut dengan nafilah. Jadi bukan salat fardunya yang dilakukan berkali-kali, karena salat fardu itu tidak boleh ditambah-tambah. Kalau asar 4 rakaat, maka biar bagaimana kuatnya seseorang, sehatnya seseorang, tidak boleh melakukan asar 2 kali, tidak boleh melakukan asar 3 kali. Maka tambahan dari ibadah fardu itu, salat fardu disebut dengan nafilah. Nafilah itu inilah yang nanti oleh ulama fikih disebut dengan salat sunat. Salat sunat ini itu yang pertama tadi tambahan. Yang kedua, dia akan menyempurnakan salat-salat fardu kita. Jadi sunat itu tidak boleh dipandang enteng, karena nanti ketika kita dihisab di hari kemudian, maka yang pertama diperiksakan salatnya. Awwalu ma yuhasabul yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di hari kiamat itu yang pertama ditanya, itu pertanyaan pertama itu salat, Pak. Kalau sudah salatnya tidak beres, kira-kira tidak ditanya lagi yang lain, Pak. Makanya salat itu miftahun. Kuncinya kebaikan itu ada di salat. Jadi kalau tidak punya kunci, biar apa isinya itu lemari, tidak bisa dinikmati. Makanya dulu waktu dibangun masjid raya, direnovasi dari bangunan lamanya yang sudah puluhan tahun, Masjid Raya Makassar, itu banyak sumbangan, dan sumbangan itu datangnya bukan hanya dari orang muslim, tetapi juga dari saudara-saudara kita non muslim, karena daerah situ kan banyak non muslim. Setelah itu Guru Ta Sanusi Baco masih hidup, ditanya, bolehkah menerima? Guru Ta Sanusi bilang boleh. Pertanyaan berikutnya, bagaimana itu statusnya nanti di akhirat? Jadi sudah boleh tanya. Nah bilang, siapa tahu masuk surga itu Cinaya kalau menyumbang, Pak. Nah bilang Guru Ta, itu kebaikan yang dia lakukan tetap tercatat sebagai kebaikan, tetapi di akhirat dia tidak bisa nikmati, karena kuncinya menikmati kebaikan itu ada di syahadat dan salat, Pak. Jadi saat itu Guru Tasanusi rahimahullah itu memberikan contoh, kalau ada lemari pakaian, kita isi pakaian itu dengan pakaian yang bagus-bagus, Pak. Tapi lemari pakaiannya kan lemari kaca. Waktu kita mau pakai, maka harus ada kuncinya. Nah ini mereka tidak punya kunci menikmati.
Maka dihubungkanlah dengan hadis itu, nanti yang pertama dihisap di hari kemudian adalah salat, Pak. Bapak-bapak biar banyak kebaikan, Pak. Ada juga di kompleks saya, karena dia keamanan, dia bilang, Ustadz, saya memang tidak salat, tapi gara-gara saya kita bisa bangun tahajud, karena enak tidur tak, ku jagai depan rumah tak. Kalau saya tidak jaga nanti tidak bisa kita bangun karena was-was kita terus. Saya bilang betul juga, berarti kita banyak kebaikan tak? Banyak kebaikan tak, tetapi kebaikan itu terdeposito begitu, terdeposit masuk ke jaring amal kita, tetapi nanti di akhirat kebaikan itu nanti bisa bermanfaat kalau kita punya kuncinya, dan kuncinya itu adalah di syahadat dan salat. Maka amal-amal yang lain itu tidak bisa dinikmati kalau di salatnya sudah minus, Pak. Kata Rasulullah, nanti setelah salat itu dianggap beres, beresnya itu nanti dengan hitungan-hitungan, makanya disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Mungkin dalam paham-paham filsafat itu nanti dihisab dulu kalau ada kekurangannya. Tetapi Bapak-bapak, kita umat Islam ini luar biasa. Semua kita punya kewajiban, tetapi Allah masih menciptakan peluang. Kalau ada yang salah di kewajiban itu, ada yang kurang dalam pelaksanaan kewajiban, maka kita ada nafilah, ada tambahan yang menutupi kekurangan-kekurangan itu. Maka waktu kita dihisab oleh Allah, itu ketika ada kekurangannya salat wajib kita, Allah perintahkan kepada malaikat, carikan itu ibadah-ibadah sunnatnya, salat-salat sunnatnya. Maka orang yang tidak punya salat sunnat, maka biasanya dia akan rugi karena tidak tertutupi kekurangannya. Nah, inilah sampai disebut dengan sunnah yang pertama nafilah, sunnat ibadah salat sunnat yang kedua adalah penyempurna. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ini nanti kita dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu itu membagi 4 kategori salat-salat sunat. Ini nanti ada yang berlaku, Bapak perhatikan, kalau sudah membahas 4 ini baru ketahuan, karena nanti ada beberapa waktu yang tidak boleh ada salat di situ. Ada jamaah bertanya, Pak, kita ini dimakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan salat ketika matahari terbenam, karena itu dulu sebelum Islam datang ada kepercayaan penyembahan ke matahari. Maka kemudian setelah Islam datang, Nabi melarang melakukan salat pada saat matahari sedang muncul-munculnya begitu. Jadi sebelum bulat mataharinya, dia proses muncul nih di ufuk, di Fajar sana di timur. Kalau proses ini itu waktu yang ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nanti sempurna baru boleh salat. Setelah itu pada saat tegak lurus matahari di atas, nanti condong mulai bergerak ke barat, baru masuk waktu duhur kan. Setelah itu nanti juga dimakruhkan salat ketika matahari proses terbenam di ufuk sana. Jadi sudah mulai tenggelam masuk sampai terbenam seluruhnya. Kalau sudah terbenam seluruhnya, itu berarti sudah masuk maghrib. Terbenam tapi masih merah. Masih merah berarti masih ada cahayanya di ufuk di barat sana. Kalau sudah hilang itu yang merah, baru masuk salat isya. Jadi
Ada jamaah bertanya, Ustaz, itu kalau kita masuk ke masjid kan mau salat maghrib duluan kita datang, kan ketemu dengan proses itu terbenamnya matahari. Nah, apakah di situ boleh salat sunat atau tidak? Karena nanti bertentangan dengan fikihnya, dimakruhkan untuk melakukan salat sunat. Nah, pertanyaan itu muncul karena kategorisasi tentang salat sunat itu dianggap satu macam, Pak. Makanya Wahbah Zuhaili itu sebelum masuk ke pembahasan salat sunat itu terlebih dahulu membagi 4. Satu, macam yang kategori yang pertama adalah salat sunnah muakkad. Dua istilah ini, Pak, hampir mirip kalau dijadi bahasa Indonesia, tapi kalau dibaca bahasa Arabnya kentara sekali. Salat sunnah itu ada muakkad, kaf dan dal. Itu salat sunnah muakkad itu artinya salat sunnah yang dipentingkan, hampir jadi kewajiban. Seandainya tidak dijelaskan oleh Rasulullah, maka salat sunnat itu dianggap kewajiban oleh sahabat. Maka karena Nabi pernah meninggalkan satu kali, atau Nabi pernah menjelaskan bahwa itu bukan kewajiban, maka turun derajatnya, namanya muakkad, kaf dan da. Untuk kategori ini namanya salat sunnah muakkad, dari kata waktu, wakat. Kalau tadi ka'dun, ka'ada, muakkad, kuat. Ini muakkad, jadi waktu, jadi kata waktu. Jadi ada salat sunat yang berkaitan, dihubungkan langsung dengan waktu. Jadi pelaksanaannya bukan masalah tempat, bukan masalah kejadian, tetapi pelaksanaannya tentang waktu. Jadi dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kalau sudah masuk waktu itu, sudah boleh melakukan salat sunat itu. Yang mana contohnya salat sunat berkaitan dengan waktu, seperti duha, salat sunat witir, salat sunat syuruk, salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat sunat zawal. Zawal itu ketika hampir duhur, Pak. Jadi itu waktu, Pak. Kalau duha kan ada waktunya. Tidak boleh melakukan salat duha di tengah malam. Maka duha itu namanya waktu duha. Jadi waktu duha itu pagi, ada yang menyebut pada saat matahari sudah terbit. Kemudian ada yang menyebut sampai dengan waktu pelaksanaan salat zawal. Ada yang menyebut sampai dengan waktu salat duhur. Jadi duha itu persoalan waktu, Pak. Makanya salatnya disebut dengan salat duha karena waktu. Salat witir, witir itu juga berkaitan dengan waktu. Maksudnya witir itu kita sudah selesai salat wajibnya pada malam hari. Berarti witir itu nanti setelah salat isya. Nanti bapak-bapak kalau membaca nanti sunnah rawatib itu dalam kitab-kitab fikih biasa ada yang menyebut ganjil, Pak. Jadi waktu membahas jumlah rakaat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, ada yang menyebut 17, Pak. Cari-cari kenapa bisa ganjil. Nah, rawatib rata-rata 22. Rupanya ada di bab agak jauh dari bab pembahasan rawatib. Ketika membahas salat witir, itu baru dijelaskan. Sahabat itu begitu hati-hati sampai rawatibnya ditutup lagi dengan witir. Karena sahabat itu khawatir sekali jangan sampai kebablasan tidur dan tidak mendapatkan witir, Pak. Sampai kemudian dalam riwayat itu disebut 17. Oh, ada witirnya satu. 16 sebenarnya tapi ditambahi witir, tapi waktu membahas salat rawatib itu disebut 17. Jadi witir itu nanti setelah
setelah salat Isya, Pak. Kemudian salat syuruk karena bertepatan dengan isyraq. Isyraq itu ada yang menyebut isyraq itu masuk waktu duha awal. Ada ulama yang menyebut isyraq itu sebelum duha, Pak. Makanya ini agak ketat di sini. Yang isyraq sebelum duha itu biasa yang tepat-tepat, Pak. Sekarang ini 6:05. Kalau tidak salah tadi subuh, tadi pagi 6:05 itu isyraq, Pak. Itu jamaah pengajian subuh biasa terbagi dua itu kalau isyraq, Pak. Karena ada yang menganggap isyraq itu sebelum duha. Maka itu biar kita ceramah kalau lewat 1 menit itu pasti pergi salat itu, Pak. Saya bilang tidak apa-apa, itu berarti punya pandangan isyraq itu syuruk itu sebelum duha. Tapi ada juga ulama yang menyebut syuruk itu adalah waktu duha awal. Sudah masuk, pokoknya sudah terbit matahari, itu sudah waktu duha. Tetapi duhanya duha awal namanya. Kan nanti di kajian-kajian tentang keutamaan salat duha kan dibagi 3, Pak. Nanti duha itu Bapak bisa membaca salat duha itu kan dibagi 3. Satu, ada duha awal, ada duha wasat di waktu tengahnya, ada duha akhir. Kira-kira duha awal itu waktu isyraq sampai dengan jam 8 sampai jam 10. Duha tengahnya 10 sampai jam 11. Kira-kira begitu, Pak. Masing-masing ini ada faidahnya. Ada faidahnya. Duha awal untuk apa, duha tengah untuk apa, duha akhir untuk apa. Masing-masing di situ ada penjelasan ulama, tergantung cara kita menghayati salat duha itu. Ya nanti tidak semua salat duha itu fungsinya untuk rezeki. Untuk rezeki itu ada di tempatnya di duha akhir. Di duha akhir. Nanti katanya yang mau dapat jodoh di duha awal. Jadi bahaya, Pak. Bahwa ibu-ibu kalau ada suaminya yang rajin duha awal, jaga-jagai doanya. Nanti minta jodoh lagi. Jadi untuk anak-anak muda itu di duha awal bagus. Ini anak-anak muda yang belum menikah, itu duha awal pembuka, salah satu fungsinya dia pembuka jodoh, Pak. Jangan bapak-bapak mungkin bagus duha tengah, isyraq dulu baru duha. Cuma masalahnya syuruk itu kan berat persyaratannya, toh. Syuruk itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berjamaah di masjid, Pak. Man shalla subhi, kata Rasulullah, atau dikatakan siapa yang salat subuh rakaat ini jama'atan fil masjidi, berjamaah di masjid, zumma qa'ada, setelah dia berjamaah di masjid, dia duduk di tempat berjamaahnya hatta tatla asy-syams, sampai terbitnya matahari, Pak. Jadi syuruk itu kalau Bapak saya lihat ada pengajian subuhnya. Pengajian subuh itu bagus kasih kena syuruk, Pak. Jadi sekarang 6:05 minta ke Pak Ustadz, Pak Kiai, minta sampai dialog sampai jam 6:05. Setelah masuk jam 6:05, di situ kan thumma qa'ada yazkurullah, setelah dia salat subuh, dia berjamaah di masjid, duduk mengingat Allah, berzikir, boleh berzikir dalam bentuk wirid, boleh berzikir dalam bentuk mengaji, boleh berzikir dalam bentuk taklim. Setelah itu duduk di tempatnya, tidak pindah dari tempatnya di masjidnya hatta tatla asy-syams, sampai terbitnya matahari. Kemudian dia melakukan sunnah isyraq atau syuruk 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Dia akan mendapatkan, ada yang meriwayatkan umrah, ada yang meriwayatkan hajjan,
taman. 3 kali Rasulullah menyebut dia pulang ke rumahnya dapat pahala haji yang sempurna.